bikin malu saya kamu itu? Hah? Kenapa ini anak nggak kamu akuin? Hah? Sini dulu! Awas, duduk. Bu, adiknya awas jatuh. Enggak. Ibu, Awas adiknya jatuh. Hah? Kok bisa? Seorang ibu nggak mengakui anak ini anak siapa? Yang kamu titipin sama saya itu? Rage on that beat, going crazy. Fokusnya ke apa? Fokusnya kita di sini untuk mengasuh anak-anak yatim, terus anak terlantar, kurang mampu. Oh, 3 kriteria ya. Anak terlantar, anak yatim, dan anak kurang mampu. Iya. Nah, minggu ini kabarnya di panti asuh ini, Iya. itu ada seorang perempuan dari Karya Makmur yang Iya. menaruh anak di sini. Iya. Siapa itu, Bu? Namanya Dia kesini sendiri atau sama dengan- suaminya. Oh, sama suaminya. Iya. Siapa nama suami? Itu pengakuan dari suaminya sendiri atau? Ya berdua, mereka berdua. Ceritanya begini, malam itu katanya dia habis melahirkan di. Nah, dia pas keadaannya sore lah waktu itu jam 3 lah ya, jam 3 jam 4 itu dia memang mencari yayasan, Oh, gitu. tapi dia lupa gitu, maksudnya karena ini kan tadinya belum jadi, dia tahu yang di belakang. Oh iya. Nah, jadi dia bingung. Nah, sampai di pom, balik lagi. Tanya dia ke tukang warung. Nah, kebenaran sama tukang warung itu dijelaskan ini tempatnya. Jadi dia ke sini, itu tuh langsung datang, langsung masuk aja dia. Masuk nggak? Ini lagi mungkin saking bingungnya kali ya. Apa kata dia? Iya, kata dia ini nggak disetujui sama orang tuanya. Oh, begitu. Gitu. Nah, makanya itu kata dia, karena dia senang sama ini laki-laki ini, makanya kawin lari lah, termasuk nikah siri kata dia. Ya saya bilang, ya namanya kebenaran saya di ini anak perempuan lagi, memang saya nggak ada anak perempuan kan, anak saya laki-laki semua. Oh, saya langsung anggap langsung, ya udah Bu, biar saya aja. Oh, iya. Saya, nah terus dia ngomong begini, minta berapa? Lah saya bilang enggak, saya nggak minta apa-apa. Yang penting intinya itu terserah ibu. Saya bilang itu. Niat saya di sini memang di sini tempatnya kita mengurus anak-anak. Ya sudah itu ya dia artinya merasa plong. Oh, merasa Iya, pikirannya inilah gitu. tenang gitu. Tenang. Nah, Nah, setelah itu ya agak lama ngobrol, setelah nah sudah kayak gitu, apa namanya, pamit lah. Maksud begini, malah ini kan si bayi ini kan nggak ada alat-alat nih. Oh iya. Saya kan bingung. Nggak ada Waduh, kayak perlengkapan. mana ini? Nggak ada untuk mandinya, nggak ada untuk apa. Saya suruh dia belanja. Oh iya. Bener ya. Akhirnya dia belanja juga itu, belanja. Agak sore ini anak kan masih di sini nih, itu belum mandi belum apa Pak anak itu.
Oh, jadi waktu Hari-hari itu dikubur. pulang dari melahirkan di bidan itu langsung memang hari berhenti itu. ke sini. Sorenya itu tujuannya memang dia mau nyari yayasan ini karena katanya dia pernah ke sini sebelum kejadian ini mungkin ya Pak ya. Sudah ini anak kawannya itu katanya ulang tahun di sini. Oh iya. Tuh, makanya dia ke sini. Gitu. Niatnya intinya ke sinilah. Iya, iya. Gitu. Nah itu ada nggak jadi janji artinya begini Bu, nanti setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau katakanlah setahun 3 kali nanti saya nengokin keadaan anak saya gitu, ada nggak? Enggak, belum. Belum ada. Cuman waktu kemarin ini dia kesini tengok sih, nanyain susunya Oh, cocok gitu ya. enggak gitu, Ah. ngebel sama bapak. Saya bilang cocok, anaknya doyan banget susu, Oh, kuat iya. banget itu. Jadi dari setelah ditaruh di sini katakanlah memang si anak itu Iya. itu tidak menerima ASI dari ibunya seperti itu. Enggak, sama ya. sekali. Kalau bapaknya sendiri Bu yang mengaku bapak dia tadi pernah sini juga nggak? Setelah Iya berdua. mereka berdua. Iya. Mereka nangis nggak Bu waktu nengok yang kedua itu? Nah, istrinya yang Istrinya yang Istrinya. nangis. Nah setelah begini, setelah ditinggal kan ini anak ditinggal nih, ya. Itu dia meluk saya sembari nangis, mungkin terharu kali ya. Si Mungkin sedih ibunya. kali si ibunya. Saya bilang ya namanya kita nggak tahu, namanya kita nih ya saya karena katanya nggak disetujui sama orang tuanya itu tadi, ya mungkin problem gitu ya namanya rumah tangga. Saya bilang kasihan amat si bayi ini kan gitu, kalau memang dia kayak gitu kan begituannya, ya saya kuatkan lah gitu hatinya biar ini. Ya besoknya dia ngebel, ya itu nanyain ini. Oh dia sempat komunikasi dengan ibu lewat telepon. Oh iya. Kalau untuk keadaan anak saat ini seperti apa Bu? Ya, Keadaan anaknya saat ini seperti apa? Sehat atau bagaimana? alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat ya. sudah diberi nama siapa? Bu? Belum. Pusernya aja belum kumpak. Oh iya ya. Belum, ini belum. Makanya saya ini banget itu. Belum kompak. Ini rencananya mau puputan ini, rencananya dia mau ke sini sih. Katanya. Kata dia itu sembari mau ini juga Kasih nama lah. Iya, Oh, iya. kasih nama lah. Ya tadinya ya kata saya sepantasnya ibu bapak lah, karena kan orang tuanya saya bilang saya gituin. Ya udah katanya lah nanti kita cari nama. Berarti ini hari keberapa Bu? Ini kelima kalau nggak Hari salah. kelima. Hari kelima kalau nggak salah. Selasa sudah semua. Bu, ada warga dari Karya Makmur bernama si Iya, yang melahirkan di sini. iya. Kapan itu Bu? Hari Senin malam Selasa. Tanggal berapa itu? Tanggal Senin. Minggu ini kemarin ya? Iya. Jadi waktu kesini siapa yang mengantarkan? Suami dan dukun. Suami dan dukun. Nama suaminya Dia mengaku sebagai suami atau sebagai suaminya. dia sendiri yang mengatakan sebagai suami? Jenis kelamin bayi itu sendiri apa? Perempuan. Perempuan. Kalau untuk kelahiran normal, Bu ya? Normal, ya. Jadi setelah kelahiran itu si bayi dibawa pulang esok harinya atau bagaimana? Iya, esok harinya paginya. Tidak ada kelainan ya pada Tidak bayi ada. itu ya? Sehat ya? Iya, sehat. Kalau di sini tuh kelihatan sayang nggak deh sama anak? Sayang ya. Sayang ya? Sayang. Diapain aja sama ibunya? Dicium-cium gitu mungkin? Iya, digendong ya disusuin dengan penuh dielus-elus juga iya. Nah kalau yang mengaku suaminya itu Iya, ya digendong juga, Ah, dicium juga, difoto juga. di foto ya. Mereka raut wajahnya bahagia gitu mungkin. Ah.
Bu, anaknya, awas anaknya jatuh. Awas anaknya jatuh. Awas anaknya jatuh. Awas anaknya jatuh. Duduk. Ibu duduk dulu, ibu duduk. Bukan nggak boleh, kamu itu bikin malu saya, kamu itu. Hah? Kenapa ini anak nggak kamu akuin? Hah? Sini dulu, Awas, duduk. Bu, adiknya awas jatuh, Bu. Enggak. Awas adiknya jatuh. Hah? Kok bisa? Seorang ibu nggak mengakui anak ini anak siapa? Yang kamu titipin sama saya itu. Ibu di luar aja bu, sini bu. Sudah. Ibu sini aja nanti jatuh bu. Sudah, Bu. Ibu. Kamu bikin nama jelek di saya kalau kayak gitu caranya. Kenapa? Ya kenapa kok kamu nggak mengakui anak ini sebagai anak kamu? Kenapa? Bukan, Bukan apanya yang bukan? memang bukan anak saya. Lah, Memang bukan anak saya. terus ini anak siapa? Anak siapa? Jawab! Jawab! Duduk. Ibu di sini. Bentar, saya mau kencing dulu, Kenapa kok? Ya Allah. Ibu kenal dengan ibu tadi? Hah? Ibu kenal? Iya tahu. Dia yang menitipkan anak ini ke saya. Oh, ngakunya ibunya? Iya ibunya. Oh iya. Tolong ibu. Kalau misalnya enggak. Sama aja ibu menjelekkan nama saya, nama Panti. Yang lahir di tempat sampai memang bayi ini ya? Iya. Oh iya. Yang melahirkan tempat sampai ibu ini bukan? Oh ibu ini. Oh iya, Bu tadi kenapa Bu? Kenapa ibu tadi nggak ngaku Bu? Bu, ibu kenapa nggak ngaku? Ibu kok tega sih Bu? Nggak ngakuin anak Bu? Nggak, ini sebenarnya anak ibu bukan? Anak ibu ya. Dasarnya kenapa Bu? Kenapa ibu melaporkan? Tapi saya nggak bawa. Nggak bawa ini? Bukan saya bawa. Apa itu? Cuma untuk melindungi keluarga. Melindungi keluarga. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu melindungi keluarga? Artinya itu anak dari seseorang yang bukan suami ibu seperti itu? Iya. Siapa Bu yang melakukan perzinahan dengan ibu itu? Oh tidak bisa ya? Oh gitu ya? Oh. It's not a game, it's a rich thing. Yang pasti kalau bicara soal kelembagaan ya, kami dari LPAI sangat menyayangkan adanya ibu yang bisa saya katakan ini tidak berperi kemanusiaan. Karena bagi seorang ibu seharusnya ketika dia melahirkan, dia harus mengakui bahwa dia sedang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salah satu makhluk ciptaannya. Apalagi di Indonesia, anak Indonesia ini memang dilindungi oleh hukum. Jadi lebih kepada pembiaran hal-hal seperti ini sangat disayangkan. Nah, kalau ke depan ini memang masih berlanjut, memang perlu seluruh stakeholder ini bekerja sama agar tidak ada kejadian seperti ini yang terulang lagi. Kalau mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Ya, 2014. Kita mengacu kalau ada pembuangan ataupun istilahnya ditelantarkan oleh orang tuanya, kita apalagi ini anak yang baru lahir terus tidak diakui sama orang tua itu sendiri, kami akan mendesak Polres Lampung Timur untuk mengacu kepada pasal 308 junto 305 306. Ancamannya, kalau ini mohon maaf ya bukan ahli hukum, tapi kalau tidak salah lihat di undang-undang itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Artinya dari LPS ini sudah mulai berkoordinasi belum dengan Polres Lampung Timur? Sudah. Kami sudah koordinasi dengan Polres Lampung Timur dengan Kanit PPN itu sendiri. Oh, jadi ada agenda mau pemanggilan atau bagaimana? Betul, kami sudah mengagendakan rencana kami dengan Polres Lampung Timur untuk turun langsung hari Rabu Bersama-sama. Untuk observasi, yang pasti pertama observasi kalau dari kami kelembagaan. Karena kalau dari penindakan hukumnya nanti itu ada bicaranya dari Polres. Kalau secara kelembagaan
pada umumnya kami melihat kasus kekerasan anak itu yang pertama itu yang kami lakukan adalah observasi. Artinya di sini kami mendatangi korban, melihat keadaan si bayi ini seperti apa. Kemudian yang pasti kepada pihak-pihak yang sekarang ini sedang menampung anak ini, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan mengucapkan terima kasih masih mau melindungi anak Lampung Timur. Kalau sejauh ini untuk penelantaran anak ini apakah memang sering terjadi atau bagaimana Bu di Lampung Timur? Kalau untuk secara kelembagaan kami pernah menerima ada 3 laporan yang seperti ini. Itu ya cukup sering lah. Cukup kalau sering, saya ya? lihat cukup sering. Ini karena memang ya mungkin sosialisasi tentang perlindungan anaknya belum terlalu sampai, atau mungkin pemahaman masyarakat tentang perlindungan anaknya sendiri memang belum sampai ke intisarinya. Padahal sebagai orang tua yang bijak seharusnya saya mengimbau untuk semua perempuan yang ada di Lampung Timur, jangankan Lampung Timur, untuk seluruh Indonesia. Ketika kita menjadi seorang ibu, maka kita sedang dititipkan amanah oleh Tuhan. Nah, jagalah itu dengan baik. Jangan sampai ditelantarkan, apalagi sampai dibuang. Anak itu tidak ada yang terlahir berdosa. Jika ada kesalahan, mungkin itu kesalahan dari perilaku sebagai orang tua. Begitu. Rage on that beat, going crazy.